hari ini untuk mendalami makna Idul Fitri. Sebelum ke sana, saya awali dari persiapan mental dulu. Ini pendalaman mentalnya. Jadi Idul Fitri itu momen falah, momen kemenangan. Jadi kemenangan atas apa? Kemenangan atas diri kita sendiri sebenarnya. Karena perang paling berat itu perang melawan diri kita. Banyak ibadah yang ujungnya dikonotasikan dengan falah, ini kemenangan, termasuk sholat. Kalau adzan itu kan Bapak Ibu ada satu kalimatnya hayya ala sholah dan hayya alal falah. Jadi falah itu kemenangan. Kalau hati kita terbuka, kemudian secara serius khusyuk khudu sholat, itu berarti kita menang atas diri kita. Puasa juga begitu. Kalau sebulan penuh kita mampu menaklukkan diri, menaklukkan hawa nafsu kita, baik lahiriah maupun batiniah, itu begitu datang Idul Fitri, itulah saat kemenangan kita. Jadi lebih pas menurut saya dimaknai kemenangan, meskipun ada yang memaknai kebebasan. Kalau kebebasan itu konotasinya bebas, sekarang makan minum, kalau dulu kemarin-kemarin tidak boleh. Tapi pasnya itu falah, jadi kita momen menang. Makanya kita mengucapkan selamat Idul Fitri itu minal aidin wal faizin. Semoga termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang faiz. Kebetulan nama saya Faiz ini ya. Lihat orang yang menang. Jadi biar kita jadi orang yang unggul, yang menang. Nah, itu momen falah. Nah, falah ini melahirkan dua hal. Orang yang sadar bahwa dia menang, itu biasanya kesadaran ini melahirkan dua hal. Yang pertama faroh. Faroh itu kegembiraan. Yang kedua syukur. Nah, terima kasih kepada Allah karena capaian-capaian kita apapun itu kan hakikatnya pertolongan dan bantuan dari Allah. Jadi begitu kita menang, maka kita faroh dan syukur. Faroh itu gembira, syukur itu kita mengucapkan terima kasih pada Allah. Nah, ini implikasinya. Efeknya lagi, kalau kita sudah gembira, faroh, dan gembira ini karena kemenangan kita dalam kebaikan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, insya Allah kita akan sampai pada titik sa'adah, kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang sejati, yang lahir karena kita menjalankan kebaikan, keutamaan, itu namanya sa'adah. Banyak orang yang mungkin merasa bahagia, tapi karena basis kebahagiaannya bukan sesuatu yang hakiki, biasanya bahagianya tidak lama. Jadi biasanya ini kita mendefinisikannya bukan kebahagiaan, tapi kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan itu lebih mendalam. Ini muncul dari ketika kita meraih kemenangan-kemenangan besar, tidak sekedar kesenangan-kesenangan sesaat. Itu namanya sa'adah. Jadi dengan kegembiraan tadi kita mencapai sa'adah, kebahagiaan. Ada yang mendefinisikan sa'adah itu kebahagiaan spiritual. Jadi bukan hanya kebahagiaan yang sifatnya material. Nah, ini namanya sa'adah. Sementara karena kita bersyukur, kita sangat berterima kasih kepada Allah, lahir kurbah, kedekatan pada Allah. Kita merasa, ya Allah, berarti Engkau memang sangat cinta padaku. Engkau buka hatiku, Engkau beri hidayah, beri aku kekuatan sampai aku bisa menang. Nah, ini melahirkan apa? Rasa dekat dengan Allah. Nah, kombinasi antara sa'adah dan kurbah
Jadi kebahagiaan yang luar biasa diiringi dengan rasa sangat dekat dengan Allah, itulah nanti yang melahirkan mutmainnah, jiwa yang tenang, stabil, nyaman dalam kebenaran, dalam kebaikan. Itu namanya mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah ini sudah tidak tergoyahkan, sudah godaan-godaan tidak mampu menggoncang dia. Orientasi hidupnya satu-satunya hanya Allah saja. Jiwa yang sampai di level mutmainnah inilah nanti yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, jadi ini momen Idul Fitri ini ternyata momen luar biasa, momen mutmainnah sebenarnya.